Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, anakku, selamat berjumpa kembali dalam pelajaran matematika. Hari ini saya anggap sebagai pertemuan yang ketiga. Kita melanjutkan materi kita adalah contoh soal yang terkait dengan kongruen. Contoh soal yang terkait dengan kongruen. Baiklah, langsung saja kita menuju ke permasalahan. Nah, sebelum contoh soal, kamu harus ingat kembali, ini bahasan materi yang terakhir, yaitu menentukan sudut dan sisi yang bersesuaian. Gambar itu sudut D bersesuaian dengan M, ada tandanya sisi AB bersesuaian dengan sisi CK. Nah, ini perhatikan, ini sudut D bersesuaian dengan M. Dan ini posisinya ABCD, ini posisinya sama dengan JK, LM. Jadi mudah untuk mengetahui mana yang bersesuaian dan mana yang tidak bersesuaian. Jelas A bersesuaian dengan C, B dengan K, C dengan L, D dengan M. Sisi AB dengan JK, sisi BC dengan KL. Nah, besarnya. Yang sudut kalau bersesuaian jelas sama. Nah, ini sudah diketahui dua bangun ini kongruen. Nah, dari dua bangun itu bisa dikatakan kongruen jika memenuhi syarat ini. Sudutnya yang bersesuaian sama besar, sisi yang bersesuaian sama panjang. Nah, jika dua bangun itu memenuhi dua syarat ini, itulah yang dinamakan kongruen. Nah, kalau yang dipenuhi hanya satu saja, ya tidak kongruen. Misalkan yang dipenuhi hanya ini aja, ya berarti tidak kongruen. Jadi harus dipenuhi dua-duanya, sudut dan sisi. Nah, ini simbolnya kongruen seperti ini. Nah, simbolnya kongruen. Kalau tidak kongruen, nah simbolnya seperti ini. Ini tidak kongruen, simbolnya seperti ini. Ya. Oke. Lanjut. Nah, ini contoh soal yang paling mudah. Ada bangun A, B, C. Sudah ada ukurannya. Sisi-sisinya sudah ada ukurannya. Dan sudah jelas bangun ini adalah bangun persegi. Nah, manakah dari ketiga bangun ini yang saling kongruen? Nah, ini sudah nampak jelas. Ini ukuran 8, 8, ini 9. Nah, jelas tidak kongruen. Kenapa? Karena sisinya tidak sama. Tidak sama panjang. Sisi yang bersesuaian tidak sama panjang. Ini 8, ini 9. Nah, tapi kalau ini 8, ini 8. 8, ini 8. Nah, ini sisi yang bersesuaian jelas sama panjang. Ya, sama panjang. Sisi yang bersesuaian sama panjang. Nah, sudutnya apa sama? Sama, ini hanya posisinya saja. Nah, posisinya agak dibuat terjongkir. Nah, persegi bagaimana posisinya ya kan sama aja. Nah, ini sudah beda ukuran. Oke. Sekarang sebagai tugas buatlah gambar lain yang kongruen dengan bangun B. Ya, yang B yang kongruen dengan bangun B. Tentunya mirip dengan ini kan. Oke, seperti itu. Nah, perhatikan trapesium. Jika diketahui ABCD dan PQRS, BCD dan PQRS ini sudah diketahui kongruen. Nah, tentu kalau kongruen, ya bentuk dan ukurannya sama.
jelas ini bentuk dan ukurannya sama. Tapi harus kamu perhatikan bahwa posisi ABCD dengan PQRS ini posisinya berbeda. Nah, ini sisi panjangnya di atas, ini sisi panjangnya di bawah. Nah, jadi untuk memudahkan, ini harus kamu putar. Nah, untuk memudahkan ini harus diputar. Nah, harus diputar. Ini harus diputar. Nah, diputar. Nah, maka kalau diputar, ini akan mudah untuk menunjukkan. Sekarang kalau diputar, D ini akan berpindah ke S. Nah, C berpindah ke R. Gitu kan? D berpindah ke R. Kemudian A berpindah ke P. B berpindah ke I. Gitu. Berarti kalau sudah kamu bisa menumpuk persegi trapesium ya, ABCD di trapesium PQRS, nah ini menjawabnya jadi enak. D sama besar dengan S sudutnya. Ini ada kodenya saja, tidak ditunjukkan berapa derajat, tapi kodenya sama, berarti ini besar sudutnya sama. Ini X, ini X. Nah, persesuaian C dengan R. Ini A, persesuaian dengan P, dan seterusnya. Jadi sudut yang persesuaian sudah jelas sama besar. Nah, tentukan panjang AD. Berapa panjangnya AD? Mana AD? Ini AD. Ini AD. Kalau diputar akhirnya numpuknya di SP. Gitu ya. AD bersesuaian dengan PS. Dari AD bersesuaian dengan PS. Bukan 40 ya, tapi 15 cm. Ini 15 cm. Ini 15 cm. Ya, ganti ya. D, yang ini salahnya. Ini 15. Wow. 15 cm. DC bersesuaian dengan RS 16. PQ, PQ. Nah, P ke Q. Lihat aja sudutnya, ini sudutnya ini lingkaran 2, ini 1. Berarti sini kan tadi kan bersesuaian. PQ bersesuaian dengan AB. Berarti kalau AB 40, maka PQ juga 40. Tinggal QR berapa? QR. Nah, QR tadi bersesuaian dengan BC. Nah, berarti sama aja dengan 21. Oke, sekarang silahkan membuat gambar trapesium yang lain. Silahkan diberi ukuran. Ya, sudutnya terserah, sisinya terserah. Nah, yang penting dua bangun trapesium ABCD, EFGH itu kongruen. Jadi yang penting kongruen. Silahkan. Yang penting ini kamu buat ini dengan ini kongruen. Bilangannya terserah. Ya, ini hanya contoh mirip dengan ini untuk memudahkan pemahaman. Ya, paham ya? Oke, lanjut. Nah, sekarang ini sama ya, dengan tadi. Sama dengan tadi, cuma
ditanya adalah sudutnya. Sudut A sudah diketahui, misalkan ini sudut A itu 60. Sudut B 40. Ini 60, ini 40. Nah, sudutnya berapa? 60 dengan 40. 100. Nah, tapi yang ditanya adalah sudut R dan sudut S. Nah, sudut R itu bersesuaian dengan ini C. Nah, maka kamu harus mencari dulu berapa sudut C. Nah, sudut C. Ingat bahwa ini BC itu satu garis, dan pada trapesium DC dengan AB itu sejajar. Maka dua sudut ini kalau dijumlahkan harus 180 derajat. Harus 180 derajat. Berarti besarnya sudut C ini 180 dikurangi B. Nah, B tadi sudah diketahui 40 derajat. Jadi B-nya tadi 40. Nah, B-nya 40. B-nya 40 berarti 180 kurangi 40 jadinya 140. Ketemulah yang ditanyakan. Sudut C 140, maka sudut R ya 140. Nah, sudut D, berapa sudut D? Nah, sudut D, kalau ini sudah 140, ini juga segaris ini. Nah, tetapi jumlahnya ini tidak, ini dengan ini tidak harus 180 derajat. Kenapa? Karena ABC dengan AD itu tidak sejajar. Nah, maka yang untuk menentukan sudut D ya dilihat besarannya A. Nah, tadi kan 60. Nah, hanya 60. Nah, hanya 60. Nah, berarti D-nya berapa? Ya 180 dikurangi 60. 180 kurangi 60 jadinya adalah 120. D 120. Gampang, karena D itu bersesuaian dengan S itu bersesuaian dengan D, maka ya S sama saja besarnya sama dengan sudut D, yaitu 120 derajat. Oke, ini kalau ingin mencari jawaban secara terinci, kamu bisa baca ini. Kemudian sekarang saya anggap untuk pengertian kongruen, khususnya dua bangun datar yang kongruen, ini saya anggap sudah paham. Nah, intinya dua bangun kongruen itu adalah bangun yang memenuhi syarat sudut-sudut yang bersesuaian sama besar dan sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang, secara ringkas bentuk dan ukurannya sama. Nah, itulah yang dimaksud dengan kongruen. Jadi kalau yang satu 60, satunya juga 60. Bentuk dan ukurannya sama. Oke, untuk cek pemahaman silahkan mau latihan dengan menggunakan kuis. Latihan dengan menggunakan kuis ini ada di berbentuk, ya silahkan nanti saya kasih linknya, saya kasih linknya kuisnya, ya saya kasih link kuis 1. Nah, ada kuis 2 tentunya kalau ada kuis 1. Nah, silahkan kerjakan kuis 1 ini langsung sekarang. Oke, selamat mengerjakan kuis. Ini untuk mengerjakan kuis masuk ke itu loh ya,
masuk ke kuisis, nanti saya beri linknya kuisis.